Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratih Rusyanti dengan NIM 170602029 dari Prodi PGSD kelas B2 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Perubahan Wujud Benda dengan menggunakan Model Kontekstual Teaching Learning atau CTL pada siswa kelas 5 di SDIT Bintang Islam. Adapun kerangka dari penelitian ini yaitu pada bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan penelitian, serta bab 5 simpulan dan saran. Hal-hal yang melatar belakangi dari penelitian ini yang pertama yaitu kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran daring dikarenakan COVID-19. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran IPA dan nilai siswa masih di bawah KKM. Yang ketiga adalah kurangnya motivasi terhadap belajar IPA dari siswa dan masih menganggap bahwa pembelajaran IPA itu sulit. Dan yang terakhir adalah guru masih menggunakan model atau metode pembelajaran konvensional dalam mengajar IPA. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran daring materi perubahan wujud benda dengan menggunakan model kontekstual teaching learning pada siswa kelas 5 di SDIT Bintang Islam. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran daring dengan menggunakan model kontekstual teaching learning. Yang ketiga adalah untuk mengetahui kesulitan-kesulitan siswa dalam mengerjakan soal-soal materi perubahan wujud benda. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui kendala guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran daring dengan menggunakan model kontekstual teaching learning pada siswa kelas 5 di SDIT Bintang Islam. Menurut Isman, pembelajaran daring atau e-learning merupakan pemanfaatan jaringan internet pada proses pembelajaran. Materi perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah perubahan suatu wujud zat menjadi satu wujud zat lainnya pada suatu benda. Menurut Hamalik, hasil belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya pengembangan dan peningkatan yang lebih baik dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Indikator dari hasil belajar ada 6. Yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek pemahaman, yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam adalah evaluasi. Menurut Kelana dan Wardani, model pembelajaran merupakan kesatuan utuh dari pendekatan, strategi, metode, teknik, dan juga taktik pembelajaran. Berikut adalah macam-macam dari model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran inquiry, kontekstual, ekspositori, model pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran kooperatif, project based learning, PAIKEM, kuantum, model pembelajaran terpadu, model pembelajaran kelas rangkap, model pembelajaran tugas terstruktur, model pembelajaran portofolio, dan yang terakhir adalah model pembelajaran tematik. Sanjaya mengemukakan bahwa CTL adalah suatu konsep pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi di kehidupan nyata. Langkah-langkah dari model kontekstual teaching learning ada 7. Yang pertama adalah konstruktivisme, yang kedua inquiry, yang ketiga bertanya, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, yang keenam refleksi, dan yang terakhir adalah penilaian autentik.
Metode dari penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik kualitas keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau pengubahan pada variabel-variabel yang dipilih, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Subjek dari penelitian ini yaitu terdiri dari 24 orang siswa kelas 5, yaitu 13 orang siswa laki-laki dan 11 orang siswa perempuan. Lokasi dari penelitian ini yaitu di SDIT Bintang Islam, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Dan instrumen dari penelitian ini yang pertama adalah lembar observasi, yang kedua angket atau skala sikap, yang ketiga instrumen soal, dan yang terakhir adalah wawancara. Kemudian prosedur dari pengolahan data, yang pertama adalah data reduction, yang kedua data display, yang ketiga simpulan dan verifikasi. Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa skenario dan implementasi pembelajaran daring materi perubahan wujud benda dengan menggunakan model kontekstual teaching learning pada siswa kelas 5 di SDIT Bintang Islam berjalan dengan baik, yaitu dengan perolehan rata-rata nilai 86,6% dengan interpretasi sangat baik. Kemudian, berdasarkan hasil dari perhitungan angket respon siswa kelas 5 SD terhadap pembelajaran daring materi perubahan wujud benda dengan menggunakan model contextual teaching learning, didapatkan hasil bahwa rata-rata siswa merespon dengan baik, dengan presentasi rata-rata siswa yaitu 73%. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa dalam menyelesaikan soal-soal, rata-rata siswa menjawab bahwa mereka terkecoh dengan pilihan dari jawaban yang hampir sama. Kemudian mereka tergesa-gesa dalam menjawab. Dan yang terakhir adalah mereka kurang memahami materi pembelajaran dikarenakan oleh jaringan yang tidak stabil. Yang terakhir adalah kendala yang dialami oleh guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran daring materi perubahan wujud benda dengan menggunakan model contextual teaching learning. Sebagian siswa terkendala dengan sinyal dan jaringan internet yang kurang stabil, sehingga mereka keluar masuk aplikasi dan tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan maksimal. Akibatnya mereka kurang memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru dan berakibat pada mereka sulit menjawab dalam menyelesaikan soal-soal materi perubahan wujud benda. Adapun kendala yang dialami oleh guru yaitu guru merasa terkendala saat melaksanakan pembelajaran daring terletak pada aspek dari kesesuaian model pembelajaran dengan alokasi waktu, apalagi dengan jaringan internet yang kurang stabil sehingga siswa keluar masuk dan harus ada pengulangan yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran. Adapun pembahasan dari penelitian ini yaitu penggunaan model pembelajaran contextual teaching learning atau CTL dapat memberikan stimulus terhadap siswa sehingga berpengaruh terhadap pemahaman materi siswa dan juga terhadap hasil belajar siswa. Karena pada proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran contextual teaching learning, siswa diajak untuk belajar dengan konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Hal tersebut mendorong siswa untuk membuat hubungan-hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga materi yang diajarkan lebih bermakna dan membuat pemikiran siswa menjadi lebih logis,
kritis, dan juga kreatif, serta menghindari pembelajaran yang bersifat abstrak. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sutardi dan Sudirjo mengenai kelebihan dari model pembelajaran kontekstual teaching learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa dan melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Hal-hal yang dapat saya simpulkan dari penelitian ini, yang pertama adalah pembelajaran daring materi perubahan wujud benda dengan menggunakan model kontekstual teaching learning pada siswa kelas 5 dapat membuat siswa lebih aktif dan juga lebih responsif dalam melaksanakan pembelajaran daring. Berdasarkan dari hasil analisis angket terhadap pembelajaran daring IPA materi perubahan wujud benda dengan menggunakan model kontekstual teaching learning atau CTPL, dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil responden siswa memberikan kesan dan respon positif terhadap pembelajaran, yaitu sebanyak 73%. Hasil belajar siswa yang diperoleh dari pemberian soal tes didapatkan bahwa rata-rata siswa mendapatkan nilai yang baik. Hal ini merupakan bukti bahwa adanya kualitas dari pemberian model pembelajaran kontekstual teaching learning atau CTL. Dan yang terakhir adalah siswa dalam melaksanakan pembelajaran daring terkendala dengan tidak stabilnya internet, kuota yang mendadak habis pada saat pembelajaran berlangsung, dan memori smartphone yang penuh, sehingga kinerja smartphone menjadi kurang optimal. Karena hal tersebut membuat guru terkendala untuk mengendalikan kelas dan membuat seluruh siswa aktif dalam proses pembelajaran. Adapun saran yang dapat saya berikan dari hasil penelitian ini, yaitu bagi guru, model pembelajaran kontekstual teaching learning atau CTL dapat digunakan untuk belajar daring IPA, karena model pembelajaran ini dapat membuat siswa lebih memahami pembelajaran yang diberikan. Kemudian bagi siswa, mengikuti proses pembelajaran secara aktif dan juga lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran daring. Bagi sekolah, memfasilitasi sarana dan juga prasarana untuk menunjang pembelajaran daring. Kemudian memberikan bimbingan kepada guru untuk mengembangkan proses pembelajaran. Dan yang terakhir bagi peneliti, menjadi bandingan dan landasan berkaitan dengan pembelajaran daring maupun model kontekstual teaching learning pada pembelajaran IPA. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian skripsi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.